Ada satu orang yang menurut saya ini keren banget. Karena orang ini dengan generasi di atasnya dia berani tampil beda. Dengan generasi di bawahnya dia juga berani tampil beda. Generasi-generasi di atasnya cuman hidup untuk dirinya sendiri. Generasi di bawahnya juga tidak jauh sama dengan generasi di atasnya. Tetapi orang ini ada di tengah dan menjadi berbeda. Generasi di atasnya hidup, umur sekian, beranak, mati. Generasi di bawahnya juga melakukan hal yang sama, hidup, umur sekian, mana, mati. Tapi orang ini yang bernama Henokh itu begitu luar biasa. Alkitab tidak pernah mencatat hidup, Henokh umur sekian, beranak dan mati. Enggak. Karena ada something, ada sesuatu yang ia kerjakan bukan untuk dirinya saja, tapi untuk Tuhan. Beda ya. Kalau saudara pengen diperlakukan spesial sama Tuhan, perlakukanlah spesial juga untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, apa yang dilakukan Henokh menjadi penting untuk kita pelajari. Karena kata Henokh atau arti nama Henokh sendiri adalah patuh atau berserah. Wow. Katakan patuh, katakan berserah. Jadi arti nama Henokh itu patuh atau berserah. Kata Henokh dipakai 19 kali di dalam Alkitab. Saya pengen saudara membaca Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan buat saudara Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama apa? 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur berapa? 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh siapa? Allah. Menurut sebuah penelitian bahwa peringkat umur tertua di Alkitab adalah Metusalah, anaknya Henokh. Metune salah paling tua saudara. Nek metune bener biasa. Ya kan? Metusalah 969 tahun. Itu lahir dari keturunan yang namanya Henokh. Henokh sendiri umurnya berapa? 365 tahun. Menurut saudara umur ini panjang atau pendek? Panjang menurut hari ini. Menurut ukuran Kejadian pasal 5, umur dia paling pendek. Kalau diurutkan peringkat Henokh 14. Banyak orang awalnya bergaul karib dengan Tuhan, punya persoalan, lupain Tuhan. Ada orang-orang yang begitu mengawalinya dengan nice, mengawalinya dengan bagus, mengawalinya dengan berapi-api. Persoalannya, kita masih konsisten gak sama Tuhan? Halo? Kita masih konsisten gak? Dulu kita cuma punya sepeda motor, diberkati mobil. Masih gak cintanya ke Tuhan tuh gak berkurang? Atau kita tiap hari ngelus-ngelus mobil kita? Kita lupa berdoa. Ada orang, ada jemaat tuh hobinya burung saudara. Sebelum dia punya hobi punya burung, tiap pagi dia berdoa basarohuin narala basadar. Karena udah punya burung 5, tiap pagi basaroh dengan cara beda. Beda bahasa rohnya saudara. Makanya hidup itu bukan awalnya Pak, Bu. Hidup itu konsistensinya. Hidup itu konsistennya. Konsisten itu barang langka dan wangel. Orang hebat di awal tuh biasanya yang diceritakan masa lalunya. Bien aku. Dulu aku pelayan. Dulu aku pemain musik. Bien aku. Orang yang selalu cerita masa lalu adalah orang yang tidak produktif hari ini. Sepakat katakan amin? Iya, yang diceritakan bien. Coba bayangkan kalau saudara udah punya suami atau istri mau tidur cerita sama pasangannya, yang kamu ngerti nggak mantanku itu mbien nek diajak ngobrol rak koyok kowe jengkelin nyebelin.
bojomu keluar sebentar ya yang, tak keluar dulu. Ya, masuk lagi, ceritain materi yang ya kowe ndang turu aku wis nggodhok jarang kae. Kowe turu tak siram. Kenapa? Karena yang diceritakan apa? Yang dulu. Ada nggak pasangan sementara ngobrol asik diceritakan mantan dan pasanganmu begitu toleransi? Ceritain aja. Opo aja tentang mantanmu. Iku rada error pasanganmu, saudara. Betul, saudara? Ya. Saudara lihat, kita butuh kepekaan dan Henok mencoba mengajarkan kepada kita sebuah nilai bahwa kata Alkitab, dia 65 tahun bergaul nih. Ada orang ibu-ibu dulu belum punya anak, masih gadis pelayanan, tamborin cik-cik trek, singer, semua layani. Dia anak lali karo Tuhan. Tapi Henok 65 tahun, 300 tahun lagi, kata lagi itu dia ulang bahwa aku dulu dan sekarang podo wae cinta Tuhan. Haleluya. Dulu sebelum punya pekerjaan, rajin ibadah cinta Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Itu peka, Pak. Kalau Anda melupakan sumber, bukan peka lagi, Pak. P yang lain, Pak. Iya kan? Saudara lihat, Henok mengajarkan sebuah nilai bahwa hidup itu bukan soal apa? Awal. Tapi Henok juga mengajarkan hidup itu bukan soal panjang atau lamanya hidup. Karena menurut catatan Alkitab, umurnya dia nggak panjang. Tapi dia punya kualitas hidup. Jadi bukan lamanya hidup. Kalau saudara dikasih umur yang lama, bersyukurlah. Dikasih umur yang panjang, bersyukurlah. Tapi kata firman Tuhan, bukan soal lama. Tapi bernilai enggak selama kamu hidup untuk Tuhan? Kalau kamu hidupmu nggak bernilai untuk Tuhan, ngapain lama-lama di dunia? Mending dipanggil aja, Tuhan aku sudah nggak berfungsi di sini. Ambil aja. Ngebak-mbak Indonyo, saudara. Ya. Jadi hidup itu bukan soal lama, tapi soal apa? Nilai, bernilai. Katakan bernilai. Nok mengajarkan kepada kita bahwa dia peka akan tuntunan Tuhan. Buktinya apa? Kata Alkitab Ibrani, Henok disebut salah satu karena iman Henok diangkat hidup-hidup. Orang peka itu adalah orang yang beriman. Kitab Yudas juga mencatat bahwa Henok menubuatkan. Orang yang bernubuat pada waktu itu adalah orang yang beriman, saudara. Artinya bangun manusia rohmu. Kalau Anda, kalau saya mau taat sama Tuhan, taat sama pimpinan raja, gimana caranya? Kalau enggak pernah membuka mata dan telinga rohani saudara untuk setiap tuntunan Tuhan. Pak, gimana caranya? Baca Alkitab. Saudara, hidup seperti Henok itu enak. Kita punya persiapan batin. Karena kata peka itu menjadi sangat penting buat kita di hari-hari ini. Apa Tuhan yang akan saya lakukan? Dan Henok membangun itu bukan hanya sehari 2 hari. 65 tahun ditambah 300 tahun. Bukan hanya di awal dia bangun, di akhir dia enggak bangun. No, di awal dia bangun. Kata Alkitab, lagi. Jangan sampai berkat mengalihkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai pasanganmu mengalihkan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar berdiri. Dan Alkitab mencatat Henok menurunkan orang yang namanya Metusalah. Hebat ya. Metune salah aja tertua di dunia. Sekali lagi ya. Metusalah. Orang yang peka adalah orang yang bukan hidup untuk dirinya saja, tapi dia hidup untuk generasi di bawahnya. Pemimpin yang hebat bukan lahir seperti Hizkia. Apa itu Hizkia? Hizkia ngapain? Dia bicara dan dia ngomong, Hizkia ngomong gini, asal ada damai sejahtera ketika aku memimpin. Itu pemimpin egois, Pak. Betul?
Dia nggak peduli generasi di bawahnya kayak apa. Yang penting ketika aku mimpin, everything is okay. Banyak nggak pemimpin ketika meninggal, pelayanan yang dibangun begitu kacau balau, berantakan. Kenapa? Karena dia berpikir, asal ada damai saat aku menjabat, saat aku mimpin. Henok memberikan sebuah teladan karena dia peka akan Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan lintas generasi, katakan amin. Maka disebut Allah Abraham, Allah Isa, terus apa? Allah Yakub. Henok mengerti benar bahwa Tuhan kita Tuhan yang keren, tidak hanya berpikir satu generasi. Dan dia memikirkan generasi dengan jalan apa? Memberikan teladan. Warisan terbaik untuk generasi kita adalah keteladanan. Sepakat ya? Warisan terbaik adalah iman. Warisan terbaik adalah keluarga yang harmonis. Baru keempat kelima, beri warisan pendidikan yang baik. Dan kalau memungkinkan, beri warisan harta yang terbaik juga. Tapi yang ketiga di atas gak boleh lalai, Pak. Iman, keteladanan, rumah tangga yang harmonis. Itu menjadi penting. Dan rumah tangga yang harmonis itu tidak otomatis dibangun. Saudara, hidup bukan hanya bicara soal diri kita. Orang yang peka adalah orang yang berani bayar harga. Dan Henok bayar harga sementara generasi di atasnya gak memberi teladan loh Bapak Ibu. Enggak. Kata Alkitab tidak ada orang yang bergaul karib dengan Allah selain Henok. Hello? Di bawahnya juga gak ada. Dan Henok walk with God. Dia berjalan dengan Tuhan. Ayo kita konsisten. Ono masalah tetap cinta Tuhan. Gak ada masalah makin cinta Tuhan. Ada masalah serius pelayanan. Gak ada masalah lebih serius pelayanan. Itu orang yang peka Tuhan. Hidup kita gak dikendalikan oleh keadaan. Amin ya. Kalau hidup kita dikendalikan keadaan dan perasaan, maka kalau perasaan gak sesuai, keadaan gak sesuai, kita mundur Pak. Ya enggak pelayan Tuhan yang mundur karena dikendalikan keadaan dan perasaan. Banyak melayani hanya karena dikendalikan perasaan. Mood Pak. Dikendalikan mood. Ayo para bestie-bestie yang saya kasih, mulai sekarang jangan dikendalikan oleh mood, amin. Iya. Saudara, ayo, ketaatan butuh kepekaan dan peka itu perlu dibangun lewat saat teduh pribadi. Ibadahmu itu harus ada dua macam untuk membangun kepekaan. Yang pertama personal, katakan personal. Anda harus bangun pribadi secara personal. Kan orang itu kalau sudah mulai punya rutinitas itu kan enak ya. Orang yang biasanya bangun pagi tidak perlu dibangunkan alarm baru dia bangun pagi. Betul ya? Kadang-kadang Anda lebih bangun pagi daripada alarm saudara. Anda doa, baca Alkitab, saat teduh, bangun pagi, bahkan puasa. Itu personal. Tapi yang kedua yang gak kalah penting ketika kita membangun kepekaan di dalam Tuhan adalah komunal. Katakan komunal. Kita jangan ngomong gini, wah aku secara pribadi so kok langsung jos ke Tuhan, gak perlu komunitas. Nah itu salah. Karena panggilan kita bukan hanya personal dalam ibadah, tapi panggilan kita juga komunal, bersama-sama. Kita butuh yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, bangun kepekaanmu dengan saat teduhmu secara komunal dan personal. Jadi yang pertama, ketaatan butuh kepekaan. Dan waktu saudara butuh kepekaan, ada perang batin kadang-kadang. Tapi waktu saudara peka, oh ini Tuhan, ini enggak. Enak. Ya.
Orang yang peka itu orang yang belajar mematikan kedagingan. Betul Bapak Ibu? Karena dia sedang mendengar apa yang Tuhan mau, saudara. Bukan apa yang aku mau. Apa yang Tuhan mau tidak selalu menyenangkan kita loh, saudara. Betul gak? Iya. Emang waktu Abraham dipanggil keluar dari negerinya itu menyenangkan dagingnya dia? Ya kan? Sakit tuh saudara. Orang yang peka itu orang yang berani menyalibkan kedagingannya. Yang kedua saudara, ketika kita berbicara obedient to the king, bukan hanya membangun kepekaan seperti Henokh yang tiap kesempatan dia bergaul karib dengan Tuhan. Tapi yang kedua bahwa ketaatan itu butuh pengorbanan. Kan hanya butuh kepekaan, tapi di sisi yang satu bahwa orang yang taat itu butuh korban. Dan korban itu selalu menyakitkan. Tidak ada korban itu nggak menyakitkan. Ketaatan butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu artinya matinya daging kita, matinya ego kita. Bahkan visi kita harus ditaruh di bawah visi Tuhan yang lebih besar dan lebih penting. Keinginan kita ditaruh di bawah keinginan dan kemauan Tuhan yang jauh lebih penting. Pengorbanan itu selalu identik dengan sesuatu yang sakit. Ingat perjanjian lama, kalau sesuatu dikorbankan, das. Korban itu harus binatang yang terbaik. Dan kalau saudara mau mengorbankan sesuatu dalam dirimu yang terbaik, saudara lihat baik-baik. Kejadian pasal 12, yuk kita baca. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian 12 ayat yang pertama. Firman Allah yang hidup berkata begini. Sesudah Abram ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi ini kejadian yang masih sedih. Bapaknya mati. Dan Tuhan bicara apa? Tuhan berfirman kepadanya, tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang apa saudara? Yang ditunjukkan Tuhan. Kira-kira Abram tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu cuman Tuhan. Betul ya? Dan lihat baik-baik, ini butuh kepekaan makanya. Maka aku akan menjadikan engkau bapak satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama. Dan engkau akan menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam hidup ini, yang lebih penting itu siapa yang mengutus, bukan tempat di mana sudah diutus. Yang ngutus Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Kadang-kadang kita berkata, kotanya kecil. Aku bekerja di perusahaan yang kecil. Tapi kalau saudara diutus Tuhan, yang paling penting bukan tempatnya, tapi siapa yang nyuruh saudara pergi ke sana. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ketaatan butuh korban. Waktu itu saya ingat kisah Rut dan Orpa. Itu dua pribadi yang berbeda. Waktu suami mereka mati, Naomi bilang, wes lah, golek bojo liya, tinggalkanlah aku. Dan Orpa berkata, siap ibu mertua. Tapi Rut berkata, di mana engkau mati, aku mati. Engkau menyembah Allah, siap, aku nyembah dia. Di mana engkau jalan, aku jalan ikut kamu. Dan apa yang terjadi? Cerita Orpa berhenti di kitab Rut. Cerita Rut tidak pernah berhenti di kitab Rut. Anda ingin membuat sejarah dalam hidupmu? Belajar, peka, dan berani berkorban untuk Tuhan. Jangan hanya menikmati sejarah, ciptakan sejarah dalam kehidupan kita. Supaya orang lihat, oh iya ya, benar ya. Saudara, orang yang berkorban adalah orang yang legowo, tidak terikat. Katakan tidak terikat. Selain dengan Tuhan. Istri Lot adalah istri yang terikat dengan harta waktu Tuhan. Ayo jangan noleh, dia toleh. Jadi tiang garam saudara. Karena dia terikat. Jangan dalam hidup ini ada yang mengikat kita selain Tuhan itu sendiri. Korban saudara, melayani butuh korban. Kadang-kadang butuh perasaan, korban hati kita. Kadang-kadang korban harta, korban waktu,
Orang yang peka, dia akan berani berkorban demi apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar dari dua hal ini. Obedient to the King. Ketaatan kita butuh kepekaan. Bangun kepekaanmu dengan saat teduh. Bangun kepekaanmu secara personal. Bangun kepekaanmu secara komunal satu sama lain. Yang kedua, ayo, bahwa ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Waktu Yesus hendak dibaptis, Yohanes ngomong ini, aku nggak layak baptis kok. Yesus ngomong ini, aku memang harus kok. Aku harus melakukan itu. Itu korban kok. Yesus menyalibkan kedagingannya, itu korban. Dan orang yang sudah mati dagingnya, dia tidak akan pernah menuntut haknya. Haleluya. Kok aku udah pelayanan gak pernah dipuji ya? Gak usah nuntut hak. Karena orang ketika sudah mati daging, korban itu kan mati. Selesai. Dipuji gak dipuji, selesai lah. Babah no. Orang Surabaya bilang, sakarepe, sing penting aku setia melayani Tuhan. Amin. Sing penting, dianggap gak dianggap, gak apa-apa. Sing penting aku setia melayani Tuhan. Gak gampang. Tapi saya percaya kita bisa. Ketaatan butuh pengorbanan. Siap berkorban untuk Tuhan? Amin. Kalau saudara tidak bisa korban uang, minimal korban waktu. Amin. Kalau bisa nggak bisa korban uang, korban waktu, minimal korban apa? Pikiran. Amin. Ide. Kalau waktu, uang, pikiran nggak bisa, tenaga. Amin. Kalau papat raono uang, pikiran, tenaga, terus apa lagi tadi? Waktu raono, doa, korban. Kalau lima nerano mati ya wis. Larep ngopo? Waktu raono, uang yo ra iso, pikiran yo bluk. Saudara, apalagi tenaga enggak kuat. Doa ra gelem. Larep ngapain? Halo? Bilang Tuhan, ambil nyawaku, aku enggak berguna sama sekali. Haleluya. Cara ketaatan butuh apa? Kepekaan, katakan peka. Yang kedua, ketaatan butuh apa? Pengorbanan.